Oke, kembali lagi kita ketemu di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-48. Dan hari ini tentunya nih, kalau ngomongin tentang Gunung Kidul itu banyak orang yang berpotensi tinggi. Hari ini kita punya satu orang spesial yang punya rumah makan Simbok, salah satu rumah makan terbesar di Gunung Kidul gitu. Kalau teman-teman datang ke Gunung Kidul, mengunjungi Gunung Kidul sebelum nanti masuk ke Siono nih, bundaran Siono nih, nanti di sebelah kanan ada eye catching banget, warnanya merah, rumah makan Simbok. Kita hari ini Warung Simbok. Kita hari ini ada di Warung Simbok bersama ownernya Mbak Tutut. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke. Mbak Tutut ini saya kenal mungkin sekitar 4 tahun 5 tahunan yang lalu dengan rumah makan Simbok yang waktu itu memang belum sebesar ini. Tadi saya kesini sama Om Erik sama Om Bowo, kita sempat terkagum-kagum. Ternyata ada satu hidden place gitu di warung Simbok. Yang keren sekali. Ya, kalau dilihat dari depannya tuh warung Simbok tuh kelihatannya kok kecil, tapi ternyata waktu masuk ke dalam tuh konsepnya luar biasa. Nanti ini pasti ada footage-nya dari teman-teman. Warung makan Simbok. Di sini khasnya apa Mbak? Khasnya ingkung. Ingkung Ayam kampung. Ingkung ayam kampung. Selalu itu yang dikejar sama teman-teman ketika masuk ke warung Simbok. Nah, ngomong-ngomong tentang warung Simbok nih, kita pengen ngulik Mbak Tutut lebih dalam lagi. Mungkin Mbak Tutut boleh kenalan dulu. Mbak Tutut ini aslinya mana, dan terus kemudian Mbak, yang pasti banyak teman-teman penasaran tuh kenapa memutuskan untuk memilih usaha warung Simbok dengan konsep apa ya, resto atau rumah makan yang Jawa nih. Gimana? Semi klasik ya. Yeah. Gimana tuh Mbak? Ya. Oke, sebelumnya saya terima kasih untuk Mas Daniel, Mas Erik, dan Mas Bowo yang hadir. Ya, perkenalkan nama saya Tutut. Saya asli Gunung Kidul, tepatnya Wonosari, dekat Balai Desa. Kemudian suami saya aslinya ya di sini, di warung ini, memang ini. Ini rumahnya. Ya. Kemudian background saya adalah saya bidan. Saya 20 tahun kerja di Rumah Sakit Bethesda. Kemudian saya resign dengan alasan karena anak-anak saya sudah membutuhkan saya untuk nganter les dan sebagainya. 6 bulan saya resign, saya ada gudangnya ibu, terus terang dulu ini gudangnya ibu. Kemudian ada orang mau nyewa, untuk apa ya Pak? Untuk resto. Akhirnya orang kelima datang ke sini untuk resto juga. Akhirnya saya berpikir apa emang prospek ya. Dan kala itu saya juga nggak mikir mau jadi pengusaha resto. Jadi saya istilahnya coba-coba. Saya tidak bisa masak, saya tidak bisa apa ya, di kuliner saya nol. Sehingga waktu itu saya menggandeng ingkung Mbah Cempluk. Iya. Betul. Iya. Betul. Pada waktu itu memang sebelum menjadi warung Simbok, ingkung Mbah Cempluk ya. Iya. Kemudian saya menggandeng itu, istilahnya franchise sih katanya. Cuman ternyata setelah saya ikutin, saya nggak dibimbing. Jadi saya benar-benar hanya beli nama itu. Ya, saya beli nama itu aja, saya dilepas. Kemudian 6 bulan saya belajar sendiri. Saya berusaha untuk bisa ya, karena kan harus punya resto, saya pikir harus bisa masak. Jadi saya belajar. Akhirnya 6 bulan kemudian saya putuskan untuk putus dengan Cempluk itu. Kemudian saya blending Warung Simbok. Dan ternyata malah booming. ya. Ya, ini dia. Masih sakit gigi? Iya. Kemarin itu ada muka-muka yang kurang pas di kamera tuh, ada yang sakit gigi. Ada yang sakit gigi. Doakan moga-moga rontok giginya. Malah nggak sakit kalau rontok. Iya, nggak rontok lagi. Oke, karena kita ketemu sama pengusaha ya. Dulu kita ini pengusaha semua, keberuntungannya begitu. Jadi kita ngomong sama pengusaha, kita ada gairah sendiri Mas ya. Ada Om Erik juga gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Selain pertama coba-coba, resign dan segala halnya, tapi yang pasti memilih jalur Simbok ini bukan sembarang pilihan. Memilih itu juga resiko tinggi. Iya. Dan segala macam, apalagi makanan dan seterusnya. Simbok Tutut ini enak banget ya yang ngomong Simbok. Saya lama banget gak ketemu peribahasa kata dan kosakata Simbok. Simbok ini itu. Ini ya apa? Mendalam. Iya, mendalam. Nah, memilih nama Simbok ini pasti ada unsur bagaimana kita kangen orang tua, kangen masakan kampung dan segala macam. Nah, pilihan branding Simbok ini gimana ceritanya dulu, Pak? Untuk branding Simbok sendiri sih memang kami pergulatan ya untuk nama, karena
saya kira nama itu nanti akan membawa berkah. Saya kan pikirnya Siap. seperti Betul. itu. Amin. Ya, kemudian saya selaku pelaku atau selaku pemilik kan simbok ya, saya udah Iya. itu udah simbok gitu. Iya, iya. Jadi saya pikir saya kan simbok, jadi yang punya kan saya gitu. Iya, Itu satu. betul. Kemudian yang kedua kan dimanapun kita berada, terus misalnya pun orang tua simbok kita udah nggak ada, pasti akan selalu kangen masakannya Masakan simbok, simbok. kan? Iya. Apapun kan, maksudnya Betul. dalam bentuk istilahnya hanya sekedar apalah itu akan selalu menjadi kenangan kita. Iya. Nah, saya berharap dengan adanya warung simbok ini itu akan mengobati rindu para teman-teman ataupun pengunjung dengan simbok. Atau perantau ya Jadi, kadang-kadang ya. istilahnya seperti itu, sehingga nanti suatu saat pasti ke rumah simbok, ke Iya. warung simbok. Warung Itu simbok. harapan saya. Mas Daniel, kita bawa 3 generasi yang berbeda. Anggaplah Mas Daniel paling muda, saya di Iya. tengah-tengah. Kemudian Saya Om Erik yang masih- paling muda. Ini paling muda, misalnya gitu. Yang Karena saya lebih baru muda. 16 tahun. Iya. Om Erik kerasa Mas, Om Erik ini apa ya? Bagian dari sejarah ke Gunung Kidul Bang, bahwa merebaknya warung makan, kemudian Betul. beberapa hal ini. Om Erik melihat warung simbok atau prospek bagaimana melihat sisi kesimbokannya Mbak Tutut selain dia mendarahi langsung, menamai dirinya sebagai nama simbok juga, itu choosing ini apa sih menurut bahasa Om Erik ini? Ada sesuatu yang unik ya, yang unik itu begini. Karena taste itu sendiri unik. Masak itu sendiri sebuah art. Ya. Jadi ketika saya makan di sini, waktu itu ya sering sama rombongan makan di sini. Itu begitu saya rasa, karena saya suka masak. Ya. Jadi lidah saya nggak akan bisa dibohongin. Ya. Ya. Begitu saya masuk, terutama oseng-oseng, saya terkesan banget oseng-osengnya itu. Begitu saya makan dek pakai nasi dek ini, this is it. Ya. Itu dia. Ya. Jadi memang itu signature ya. Ya. Setiap rumah makan mempunyai signature dish atau masakan yang khas yang akan di highlight di situ. Ya. Nah, ingkung sudah pasti ya Pak. Dan oseng-osengnya ada beberapa pelengkapnya ya. Dan itu tuh khas yang orang-orang di luar sana itu jarang banget merasakan itu di kehidupan sehari-hari Ya, mereka. ya. Itu penting sekali. Siap. Jadi ketika mereka makan di warung simbok, kesannya itu akan terbuat. Oh iya, dulu aku pernah dimasakin ini seperti ini. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya. Mbok Tutut. Iya. Betul Buat sekali. tutut ya. Buat tutut sekarang. Iya, iya. Iya. Teman manggilnya simbok sekarang. Nah, Kalau melihat memang ya, kalau kita tadi dari masuk dari luar, kemudian dapat surprise di dalam gitu kan, ternyata masih ada lahan yang cukup luas. Betul. Kemudian konsep bangunan, ada meeting roomnya tuh kayak bangunan Belanda. Belanda. Terus kemudian ada satu joglo, ada limasan, ada Betul. apa namanya kampung, kampung. ada apa tempat nyimpen padi itu loh. Iya, lumbung. Lumbung dan lain sebagainya. Terus teman-teman yang makan di sini tuh disuguhkan dengan nuansa seperti itu, Iya. dengan masakan yang seperti itu. Nah, itu mungkin memang salah satu punchline-nya dari si warung simbok ini untuk menghadirkan benar-benar konsepnya tuh full Blend zaman ya. dulu, merasakan sensasinya Sensasi. makanannya simbok. Dan satu lagi, ini tadi ada satu surprise lagi, Om. Ada di sini tuh yang signaturnya itu apa yang khas banget tuh adalah wedang simbok. Wedang simbok. Ini Ramanya. wedang Coba aku lihat wedang simbok. rempah-rempah. Oh, Itu ini ramuan dia. saya sendiri. Ah, ini Sebenarnya dia. saya pengen ngombe banget. Hati-hati giginya ya. Ya sembuh nanti dah. Ada di sini. Ada jeruk, Ada serai, lemon, serai. Ini lemon, kapulaga. kapulaga, cengkeh, kayu manis. Ya. paduan Wow. rasanya. Pokoknya teman-teman yang datang ke Gunung Kidul wajib cobain ini. Betul. Wedang Wedang simbok. Wedang simbok. Ramuannya simbok. Dan Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia itu dari cari yang kayak gini nih, rempah-rempah Mas Bro, kan? Dan Siap. satu lagi saya yang agak terkesan tadi begitu saya masuk kan, pertama lihat Joglo, tiba-tiba saya lihat sebuah rumah kolonial. Iya. Ya, rumah kolonial. Kolonial, ya. Hah? Ini saya teringat ketika saya masa kecil dulu kan masih banyak zaman ketika saya masih kecil rumah-rumah kolonial, dan saya kaget, loh ini kok hadir di sini Iya. gitu. memang totalitas banget nih. Iya. Nah, Mbak Tutut, sebelum kita mengakhiri segmen yang pertama dulu nih, untuk nanti lanjut ke segmen yang kedua, Mbak, ada nggak sih Mbak yang dulu kisah dari perjalanan warung simbok ini kan cukup lama dan pasti
karena jenengan tadi backgroundnya adalah perawat, Bidan. bidan, ini pasti banyak sekali kendala. Kalau misal belajarnya tuh memang studi tentang bisnis ya mungkin udah banyak pengalaman. Nah ini kan pengalaman pertama, pasti ada hal unik yang bisa jenengan ceritain. Gimana Mbak Share perjalanannya ke warung penonton. Ya, terima kasih. Memang ya, jadi benar-benar saya dari nol sehingga banyak sekali belajar. Seperti contohnya dari bumbu ya. Kita dulu waktu franchise kan memang ada juru masak atau kokinya di sini. Kemudian setelah itu saya berpikir kalau nanti saya putus dengan franchise ini, saya harus bagaimana? Iya. Jadi ketika masih ada koki itu, saya persiapkan memang saya melihat atau menyontek dari koki-koki. Apa sih ininya, bumbunya apa aja? Kalau ingkung itu apa? Cuman mereka pakai feeling ya. Jadi sak genggeman, rong genggeman gitu. Nah, saya berpikir ke depan nggak seperti itu. Iya. Saya berpikir bahwa saya harus punya standar. Seperti itu. Jadi ketika koki saya pergi, nggak masalah, kan masih ada bumbu standar. Itu sampai sekarang saya pertahankan. Dan itu saya sendiri yang coba. Itu Jadi, Mas Bo. ya, jadi dari bawang merah, bawang putih saya timbang. Kemudian saya terus terang ya, saya mungkin terlalu berani karena percobaan itu langsung ke tamu. Iya. Begitu saya masak dengan bumbu saya ke tamu. Iya. Saya kan selalu kalau ada tamu saya sapa. Jadi monggo Pak dari mana? Nggih. Kemudian bagaimana rasanya? Oh Mbak terlalu asin. Oh nggih mohon Iya. maaf ya Pak, nanti kami koreksi. Feedback ya. Betul. Itu karena istilahnya masukan beliau itu kan tamu-tamu itu adalah kemajuan dan kesuksesan saya pikir Iya. seperti itu. Akhirnya ada lagi yang Mbak kok kurang asin ya. Akhirnya saya berpikir kalau kita turutin semuanya kan nggak akan bisa lah seperti itu. Akhirnya saya survei dengan berapa sih yang keasinan, berapa sih yang kurang asin. Kurang asin, Nah, ya. kita ambil mana yang banyak. Riset Mas. Gitu. Itu riset. Ya, akhirnya setelah ketemu tik, oke, ternyata bawang merahku harus sekian, bawang Sini. putihku harus sekian. Garamnya di sini. Jadi garamnya pun semua saya yang menimbang sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. jadi kalau orang eksak ini Mas, menghitung-hitungnya itu agak-agak risetnya agak seru ini. Iya. Dulu pasti asuhan kebidaannya gede dia. Dan itu kan cara modern untuk Iya. sebuah setting sebuah standar ya. Iya. Jadi semuanya ditimbang. Sama ketika kita melihat workshop atau klinik memasak itu mereka pakai timbangan semua karena apa? Itu akan menjaga standarisasi. Ya, jelas toko Itu. profesi juga terjaga. Betul. Oke, sebelum ke segmen 2, kita pastikan bahwa apapun profesi kita bisa jadi pengusaha. Karena sejatinya semua orang akan berjualan, walaupun hanya jualan ide. Betul. Semuanya akan bergerak dengan kepalanya, dan siapapun yang memenangkan pertandingan itu, dialah orang-orang yang betul-betul meyakini bahwa kritik adalah bagian dari untuk kita maju bersama-sama. Betul. Kalau dia kritik, jangan marah, jangan Iya. baper. Kita ketemu di segmen 2, masih bareng sama Mas Daniel, ada Om Erik, ada Ada Simbo Mbok Tutut. yang kita tunggu-tunggu betul nanti cerita-ceritanya, dan semoga giginya cepat sembuh. Minum dulu Mas. Ya, masih ketemu lagi dengan kita, orang-orang yang katanya sibuk tapi sebenarnya cuma berpura-pura sibuk, tapi hasilnya cuan. Di Gunung Kidul Wisata seri ke-48 bareng dengan Warung Simbo. Tadi kita ngomong tentang Maid Beverly ya, ada seorang bidan yang kemudian bergeser hatinya, tidak lagi berkutat dengan kesibukan keseharian, tapi kemudian dia geserkan urusan pasien menjadi urusan dapur dan segala halnya. Saya agak seru sebenarnya di sini, tantangan betul bagi kita yang kadang-kadang sok bilang bahwa kita punya kesibukan sana, kesibukan sini, tapi kemudian nggak bisa lepas dari apa yang dia risaukan, justru tambah risau kembali. Dan hari ini kita punya jawaban bahwa sebenarnya apapun profesinya kalau diseriusin akan menghasilkan banyak hal. Mas Daniel, iya kalau udah kayak gini ceritanya, selesai kita anak-anak muda sudah. Kalau filsafat Jawa tuh mengatakan urip ki wang sinawang gitu kan. Betul. Iya. Jadi kalau teman-teman misalnya kan yang bekerja gitu ngelihat teman-teman yang pengusaha tuh wah kepenak ya jadi pengusaha gitu kan. Iya. Tapi untuk memutuskan diri kan sebenarnya penak jadi pengusaha ya wes resign wae terus bikin usaha. Kan nggak berani kan juga kan dengan resiko usaha tuh ada untungnya tapi ada ruginya juga. Ruginya. Kalau
kerja tuh enak, 1 bulan full Pasti kerja dapat. tuh pasti dapat. Ah. Nah kita belum tentu. Betul. Jangan-jangan kita tuh Belum tentu ketika sedikit, kan? Iya. Jangan-jangan Emang. waktu awal ternyata kita tuh 1 tahun puasa. Oh iya. 1 tahun rugi bisa aja. Bisa aja. Karena usaha kan itu. Karena usaha gitu. Nah, 20 tahun udah menjadi pekerja di Bethesda, Pak. Iya. Ini kan butuh apa ya namanya? Secara mental itu Keberanian. penguatan yang Ah, ah. tinggi, berani yang tinggi karena kalau kita ngomongin tentang bisnis maka resikonya udah di depan mata gitu. Betul. Nah dulu gimana Mbak? Mungkin jenengan ketika share ada tips nih buat teman-teman yang sekarang mungkin baru di ujung resign ya. Yang melandasi, yang memberikan landasan. Selain anak tadi udah Iya. sudah Iya. mulai butuh. Itu kan sebuah disiplin ilmu yang berbeda, jauh berbeda. Iya. Banting setir daripada urusan kesehatan ke kuliner. Wah, jauh banget. Gimana itu? Iya. Kiatnya. Nah, kalau kiatnya yang penting kalau saya sih satu tuh pasti kemauan. Kemauan. Kemauan itu nomor 1. Kemudian kalau masalah kemampuan belum tentu saya bilang tadi saya nggak mampu untuk di kuliner ya, Iya. tapi belajar. Iya. Jadi memang kemauan dan belajar itu saya kira menjadi dasar atau prinsip saya ketika saya akan menjalani usaha. Benar seperti yang Mas Daniel katakan, ketika kita mau buka usaha mesti ada sukses atau gagal ya. Iya. Nah itu. Jadi ketika saya mau memulai itu saya selalu begini, apa yang kita ucapkan itu adalah yang akan terjadi. Iya. Cuma Saya adalah selalu doa positif, kita. betul. Jadi saya begini, sukses lah gitu. Iya. Jadi itu aja. Jadi Betul. itu harus kita pegang. Kalau kita maju orang. Nah, itu Ragu-ragu ya. nanti juga ketika kita jalan pasti akan ragu-ragu. Betul. Jadi kita harus punya prinsip yang kuat dan komitmen yang kuat terhadap apa yang kita lakukan. Bahasa Inggrisnya kita harus punya greget. Iya. Iya kan? Senggultan minggu. Nah, itu dia. Bahasa Inggrisnya greget Iya. gitu. Perjalanannya udah terbukti. Iya. Lama sekali gitu. Tadi saya di belakang cerita bahwa pertama kali saya datang ke rumah makan Simbo tuh belum kenal sama Simbo Tutut ini. Iya. Waktu itu SMA, kita undang Leto waktu apa namanya? Waktu di Evolution SMA Iya, 1. Hmm. Kemudian kebetulan Leto makan malamnya ada di sini gitu. Cuman memang belum kenal aja sama Simbo Tutut ini. Iya. Perjalanannya udah itu dari tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 sampai 2020 ada sekitar 6 tahun atau 7 tahun ya. Jalan 6 tahun ini warung Simbo. Nah, kita mau ngomongin warung Simbo hari ini. Iya. Dibanding dulu pasti dulu tuh fase-fasenya tuh fase berjuang gitu. Betul. Mungkin Mbak Tutut ada di fase ini kok aku tuh capek tapi tiap bulan kok nggak dapet uang Oh, gitu. closingannya Iya. gini. Closingannya gini. Tapi sekarang kita udah bisa ngeliat base di mana-mana gitu kan. Iya. Kalau pas sebelum Covid kita tahu parkirannya sampai penuh. Penuh. Dan ini adalah salah satu rumah makan yang customer reguler secara mobil pribadi itu paling konsisten. Paling konsisten. Warung makan Simbo. Gimana nih Mbak? Iya. Hari ini dan dulu cerita Betul. asiknya apa nih? Iya. Betul 6 tahun yang lalu ketika saya memulai buka ini adalah saya dengan 6 karyawan ya waktu itu. Betul seperti yang dikatakan Mas Daniel, memang ketika kita mau menjalani sebuah usaha dan kita pengen sukses, satu juga adalah pengorbanan. Saya tidak tinggal di Gunung Kidul, jadi saya tinggal itu di Jogja. Jadi saya setiap hari ngelaju ya istilahnya tuh, maintain untuk di sini. Jadi selalu kontrol. Dan sampai hari ini pun saya harus selalu kontrol. Karena saya lihat untuk resto ya, terutama itu kalau memang kita tidak kontrol secara tuntangan sendiri, Iya. itu banyak sekali dari teman-teman saya yang kemudian menurun. Betul. Ya, Kualitasnya. kualitasnya, kemudian untuk produknya mungkin juga akan lebih. Betul. Jadi itu harus saya kontrol. Kemudian dengan berjalannya waktu itu ternyata saya karena komitmen tadi ya, jadi seperti yang bumbu saya ini sendiri, kemudian saya harus konsisten dengan apa tahu spesialnya di sini ingkong ya jangan berubah gitu loh. Jadi ingkong itu di Gunung itu ya hanya warung Simbo. Saya kan pengennya seperti itu. Iya. Jadi dengan berjalannya waktu saya ya tiap hari datang, ada tamu tidak ada tamu ya kita tunggu dengan setia seperti Betul. itu. Iya. Kemudian saya berharap dengan adanya tamu yang 1-2 datang itu kan akan menyampaikan ke tamu Yang yang lain. lain lah. Saya harapannya seperti itu sehingga setiap tamu yang datang saya selalu berusaha untuk sapa. Iya. Paling tidak misalnya dia belum cocok dengan menunya, kan cocok dengan saya, istilahnya Iya. seperti itu. PR itu Mas. Betul, seperti itulah. Hebat, Jadi saya PR-nya diakui. jadi seperti itu. Jadi kan justru malah dia memberi masukan.
Mbak ini loh kurang ini loh kurang seperti jadi seperti sahabat dan teman seperti Betul. itu. Jadi dengan orang yang datang seperti itu kemudian kritik kemudian dia datang kembali, Betul. ternyata puji Tuhan banyak tamu yang ternyata juga direkomendasikan oleh tamu-tamu saya yang sudah Yang datang. lain, Itu ya. seperti itu. Ini kebiasaan hospitality waktu di rumah sakit. Iya. Sakitnya apa? Iya. Kadang jadi Apa yang dirasakan? kerasa kesembuhannya dapet Iya. gitu kan. di rumah sakit kan orang nggak cuma butuh obat, Betul, Iya. ya. tapi secara psikologis butuh dorongan moral dan Iya, segala iya, macam. iya. Dan kebetulan diterapkan di dunia kuliner, Iya. Mbak Tutut PR-nya jelas bagus banget. Iya kan? Makanya Jadi- tidak ada penyesalan 20 tahun yang lalu pasti nggak menyesal. Nggak ada ya? Keilmuan bisa diambil ya. Tapi kalau nggak resign dulu nyesal. Jadi tadi ada jangan ada penyesalan. Tapi tadi ada itu pengorbanan, Iya, ada betul. greget, ada will, ada pembelajaran, Iya. dan ada rasa syukur kan itu tadi. Nah itu ini kan sebuah ramuan yang sangat khas Iya. untuk kita berusaha bahwa kita tuh harus gigih, Iya. banyak greget, harus pinter mensikapi sesuatu perubahan, dan kita harus harus rendah hati menerima apapun yang dikomenkan orang. Betul. Itu demi kemajuan kita dan sekarang konsistensi. Iya. Mas Daniel, iya. kita ini agak berjarak, tahu ya maksudnya ya? Iya. Teman-teman pasti tahu lah. Karena kita agak berjarak. Betul. Kita lepas masker itu karena memang apa ya? Protokol. Bukan protokol yang kita abaikan, tapi memang kita sudah dari awal kita sudah hati-hati untuk bisa melepas ini dan Betul. kemudian saya yakin ini berpengaruh pada omset kemarin. Tripun gitu. Iya, selama Covid bagaimana? Ah, gimana? Iya, ini Mas Bo, kita perlu Betul, tahu ya kan. itu tahu nih. Iya. Tapi kayaknya di depan tadi udah facial apa lengkap kayak seru gitu. Iya, iya, oke. Iya, selama kita Covid kemarin itu dari bulan Maret ya, mulai Iya. Covid sekitar 1 minggu kita diserang Covid itu kami tutup, benar-benar tutup 2 bulan dengan merumahkan 15 karyawan waktu itu. Tapi masih saya masih bisa bersyukur, saya masih bisa memberikan sedikit apalah untuk karyawan saya supaya dia juga merasa diperhatikan. Betul. Karena tanpa dia saya nggak bisa apa-apa kan. Betul. Seperti itu. Jadi saya tetap support dia, tetap apa sih yang bisa saya Bantu. kerjakan dan saya bantu ya ayo Mbak, seperti itu. Akhirnya 2 bulan full itu saya tutup, sama sekali di sini tidak ada kegiatan dan sama sekali juga tidak ada income. Iya. Ya jadi ya saya juga sangat-sangat prihatin ya waktu itu. Sehingga setelah itu kami saya coba buka karena saya berpikir seperti ini ya. Kalau kita akan tutup terus, kita kan juga nggak tahu kan Covid ini mau sampai Mau sampai kapan. Nah, seperti itu. Sementara anak-anak ini butuh juga ada income. Betul. Apapun berapapun ya kita akan bersama-sama untuk ke sana. Aku ini. Akhirnya kemudian saya buka dengan model delivery. Jadi Delivery, ya. delivery dan take away aja Ya. tanpa ada makan di sini. Jadi seperti itu. Kami antar sampai ke Godean, sampai kemanapun Oh. pokoknya ya. Wow, wow, Ya, wow. karena itu bersyukur ada medsos ya sekarang. Betul. Jadi ketika orang melihat medsos kok pengen dia nggak mudik tapi ibunya pengen dikirimin makanan, kami antar dari Godean sampai ke Oh, Gamping siap. sampai seperti itu. Kami antar. Saya sendiri yang antar. Oh, wah kalau tahu kemarin yang ngelamar jadi delivery boy ya gitu. Saya sendiri ya, sama anak saya drivernya karena biar dia ngerti. Akhirnya setelah buka pelan-pelan kami masih menerapkan dengan karyawan itu 3 hari masuk, 3 hari di rumah. Oh iya, alternate belum ya. bisa, ya belum bisa Betul. full juga kan seperti itu. Yang dikerjakan belum banyak. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, tamu-tamu juga sudah mulai bertanya kapan buka, karena ternyata setelah tutup itu ternyata banyak juga yang merindukan untungnya sih. Betul. Ternyata itu yang menjadikan saya support saya juga. Iya, semangat. Iya, akhirnya ayo kita buka, kita mulai terima tamu dengan itu tadi protokol COVID yang memang itu benar-benar harus saya terapkan. Terapkan ya. Ketika saya datang itu nomor 1 yang saya lihat itu dulu, kalian kenapa tadi nggak pakai facialnya ke depan? Iya. Ini kadang kan anak-anak kan susah ya kata Iya, saya. betul. Ini loh Bu, kalau kena angin langsung nggak Iya. kelihatan, terus panas ini kayak gitu. Oh. Ya akhirnya kan mau pengen yang kayak apa, sampai saya tawarkan mau yang model apa. Udah yang penting Supaya pakai comfortable betul, gitu juga. seperti itu. Ini nggak cuma jaga tamu loh ya, justru kan jaga kalian. Iya. Itu selalu setiap hari kan kami briefing. Jadi sebelum buka itu kami briefing, selalu saya sampaikan. Jadi mereka kan mesti kan anak yang teledor, ada yang kayak gitu. Iya. Jadi Mereka kadang lupa bahwa tamu itu betul. dari mana-mana. Iya, seperti Kan itu. itu, expose kan. betul.
Iya, jadi kemarin sudah ada dari dinas pariwisata dari Gunung Kidul sudah ke sini, sudah langsung sidak ya istilahnya. Oke, kami sudah diberi rekomendasi, memang sudah menjalankan protokol COVID dengan baik. Kemudian dari Pol PP DIY kemarin juga sudah, jadi itu juga sidak, tiba-tiba langsung datang kepala Pol PP dan itunya, dan sudah ada rekomendasi bahwa ya sudah oke ini melakukan protokol dengan baik. Sudah seperti itu. Dan sampai saat ini ya tamu-tamu kami dari luar kota maupun dari lokal sendiri sudah banyak yang beli. Iya. Dan itu tadi sebuah ini ya, apa namanya? Kadang-kadang kata-kata loyalitas itu kan ditunjukkan dari karyawan ke bosnya, tetapi ini sebaliknya. Ketika COVID datang, karyawan dirumahkan, tapi loyalitas bosnya ini masih memperhatikan. Harus karena merasa butuh dia saya. Betul. Jadi kan ada saling membutuhkan. Dan itu loyalitas itu tidak dimiliki semua orang. Bodoh lu mau kerja nyari kerja di mana, gua ntar nyari yang lain. Tapi ini tidak. Nah itu patut kita contoh, ya. Oke. Nah ngomong-ngomong, kalau memang COVID ini kan memang bukan lagi menjadi bencana satu orang ya, tapi memang menjadi bencana dunia. Dan Warung Simbo ini ternyata lolos lah, artinya tahan uji. Jadi kemarin tuh banyak perusahaan-perusahaan gede yang runtuh, hancur karena COVID. Collapse karena COVID. Karena COVID ini, dan Warung Simbo masih tetap bertahan dengan khas Simbonya yang dibangun oleh Mbak Tutut sendiri, Simbo Tutut sendiri. Mbak Tutut, mungkin ada sedikit pertanyaan nih, ketika mungkin teman-teman melihat ini. Ketika usaha itu kita berorientasi pada hanya sekedar uang, pasti kan nggak mungkin jenengan mau ngomong soal loyalitas, mau jenengan mau ngomong tentang memperhatikan karyawan seperti itu. Nah sebenarnya Mbak, yang menggelitik bagi saya mungkin dan teman-teman yang lihat, tujuan dari Warung Simbo ini apa sih? Kalau saya tujuan utama memang berbagi dulu. Sharing ya. Saya seperti ini, jadi kenapa sih anak-anak sini lulus kok harus ke Jogja, harus ke Jakarta? Itu satu kan saya membuka lapangan kerja. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin anak-anak memang ada yang ketika lulus di sini kemudian saya kok pengen ya ke Jogja. Katanya sana gajinya lebih besar. Oh silakan, saya selalu seperti itu terbuka. Tapi ternyata ada beberapa tuh yang kembali loh. Jadi ternyata saya ini di sana harus kos sendiri, harus makan sendiri. Betul. Nah, saya tak sini boleh enggak Bu? Dan saya itu selalu menampung ketika anak-anak itu datang, entah saya itu butuh atau tidak. Betul. Seperti itu, karena saya berpikir dia itu akan bantu saya. Dan ketika saya bantu dia, pasti saya akan terbantu dan akan ada imbal baliknya. Entah bukan dari dia loh. Contohnya aja kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Itu saya yakin. Anak-anak saya atau karyawan saya nggak pernah karyawan kok, itu anak saya kok. Jadi anak saya banyak tuh rezeki saya juga mengalir dengan saya tidak usah itu dia. Sharing itu Mas Bowo. Semakin dalam kita. Karena kepastian bahwa duit itu efek ya. Duit itu sekedar alat untuk kita menukar. Duit itu hanya datang ketika orang-orang siap membelanjakannya dengan tepat dan baik. Saya yakin betul kalau misalnya keniatan Warung Simbo itu bukan hanya sekedar cuan, kemudian sampailah kepada bagaimana efek berbagi. Karena berbagi hasilnya bertambah, tidak sama sekali mengurangi apa-apa. Betul. Dan yang paling mengerikan hari ini, ketika teman-teman terhantam COVID, kemudian Simbo ini masih bisa tetap berpikir. Dan saya nambah 3 karyawan baru saja. Saya nambah 3 karyawan. Nambah 3 karyawan lagi. Dan sebelum sampai ke segmen ketiga, Mas Aden, saya tetap punya bayangan bahwa kalau McD misalnya setelah 4 tahun berjaya kemudian pemiliknya meninggal dan dia tidak menikmati apa-apa setelahnya, karena tujuannya bukan hanya mengambil sesuatu dari orang-orang, tapi kemudian dia meyakini bahwa hasil karyanya dia akan dinikmati oleh 7 turunan, 8 turunan kemudian. Orang banyak. Saya percaya kalau Warung Simbo ini nggak hanya hari ini, tapi 7 turunan, 8 turunan besok anak-anak kita cerita bahwa dulu saya pernah bertemu, kita pernah bertemu dengan orang hebat. Simbo Tutut yang kemudian membuat acara, membuat hal begini, membuat gedung-gedung ini bukan hanya sebagai tempat makan, tapi tempat bagaimana hati kita bertawa di sana. Ketemu segmen 3. Iya. Udah.
Oke, kita udah sampai di segmen yang ketiga nih, penghujung segmen untuk seri Gunung Kidul Bisa Apa bersama Simbo Tutut. Iya. Nah, kita di segmen ketiga nih pengen ngulik tentang, ketika tadi kita udah ngomongin tentang background story-nya Warung Simbo, kemudian kita ngomongin juga Warung Simbo hari ini dengan segala inovasinya, dengan segala hal yang dibikin untuk membuat suasana di sini semakin semakin zaman dulu banget, bumi banget gitu kan. Omae Simbo banget, masakannya Simbo banget. Iya. Jadi kita pengen ini nih Mbak, ngobrolin tentang masih ada nggak sih Mbak harapan-harapan dari Warung Simbo ke depannya, atau mungkin target-target dari Warung Simbo ke depannya yang memang masih diupayakan? Ya. Apa nih Mbak? Tentunya masih ya. Satu itu tetap inovasi. Jadi kita jangan berhenti untuk berinovasi dan berkreativitas. Walaupun kita dengan konsep tradisional, tapi jangan lupa kita kan juga pengen ada anak-anak yang datang, ada remaja yang datang, itu jangan kita tinggalkan. Jadi supaya walaupun ini tradisional, tapi semua segmen atau semua kalangan bisa masuk. Harapan saya seperti itu. Jadi saya bikin beberapa spot untuk supaya satu anak-anak nyaman, kemudian untuk para remaja itu juga dia merasa nyaman di sini. Itu harus diperhatikan juga. Kemudian yang kedepannya adalah bahwa saya ingin warung ini kedepannya itu menjadi satu-satunya ikon Gunung Kidul yang benar-benar ngangeni dan yang benar-benar tidak tergantikan. Jadi ingkong Gunung Kidul ya hanya di Warung Simbo. Seperti itu. Dan diharapkan kan kedepannya juga nanti mungkin Mbok Tutut sudah sepuh, ini diganti anaknya jadi melegenda. Betul. Itu dia. Ya. Dan mungkin juga kita perlu tanyakan nih Mas Daniel, Mas Bowo. Kebanyakan customer-nya itu dari luar Gunung Kidul, dalam Gunung Kidul, atau bahkan orang-orang dari Kota Wonosari ke sini atau gimana? Nah, itu penting juga karena dari awal saya buka sampai sekarang ya, itu justru tamu saya itu tamu dari luar kota. Wisatawan gitu ya? Iya, wisatawan. Kemudian yang dari lokal itu baru akhir-akhir ini aja. Ya, jadi memang saya juga beberapa kali juga berpikir kenapa ya kok justru teman-teman sendiri aja nggak datang loh. Maksudnya sampai saya undang dengan yang ayo wedangan gitu aja kadang susah gitu loh. Itu justru tamu-tamu itu berasal dari luar kota, dari Semarang, Surabaya, Jakarta seperti itu. Dan akhir-akhir ini lokal sudah mulai masuk, tamu-tamu yang Gunung itu belum lama. Jadi memang belum lama. Atau mungkin karena tongkrongannya Warung Simbo terlalu eye catching gitu. Eye catching. Jadi rada takut. Orang mau masuk, gua bawa 100 cukup nggak nih ya? Nah, kan selalu. Padahal berapa Mbak? Minimal bawa uang berapa bisa makan di warung? Misalnya 2 orang nih, saya bawa girlfriend nih, gitu. 100 aja udah ada kembalian kok. Ini dia. Ini dia. Aman. Pokoknya gua bawa 100 makan di Warung Simbo, kenyang ya Mas Bowo ya. Kenyang Puas. itu ada kembaliannya. Ada kembalian. Nah, ini dia. Ini yang harus diketahui teman-teman di Wonosari, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ini juga ya. Dan untuk pertemuan ya, misalnya kayak terah gitu kan, kadang-kadang kan berapa ya Mbak, berapa, kita masih kadang nego-nego. Ibu punya budget berapa? Itu saya selalu terbuka. Betul, Mbak, betul. saya tuh pengen banget di sini, tapi kok budgetnya sekian ya? Cukup enggak? Oh cukup Bu. Nanti dengan ini ya saya terangkan. Ternyata sekarang sudah mulai ya. Oh berarti ternyata, negotiable ya? Ya, saya artinya kadang-kadang bisa terbuka. menyesuaikan harga misalnya. Betul. Betul. Mbok Tutut saya 30 orang mau ngadain pertemuan di sini, tapi duit kita per orang tuh kita cuma mampu bayar sekian, apa bisa misalnya kan itu. Selalu pertanyaan seperti itu kan? Betul, iya. Dan itu saya selalu bisa untuk istilahnya mengakomodir bisa, ya. apapun saya selalu mengirim. Itu dia Mas Bowo, Mas Daniel. Tempatnya juga pas banget. Pas Di banget. belakang tuh ada satu joglo, satunya 5-an. Ini yang cukup gede mungkin satu joglonya tuh 30 sampai Bisa sampai 40. 40-an 5 orang gitu, ada 2 joglo. Ada kalau yang pengen private ada bangunan Belanda nih kita sebutnya. Ya apa Mbak nyebutnya apa? Kolonial. Kolonial. Bangunan kolonial itu meeting room juga. Meeting room ya. Full AC dan segala fasilitasnya juga ada di sana. Masih belum ada. Oh, masih belum ada. Oh. Jadi apa? Belum, masih Ada angin jendela. proyektor juga. Jendelanya banyak Proyektor sekali. ada. Proyektor. Ya.
Nanti mau karaoke juga bisa. Waduh, nih Asik. teman-teman nih kalau pengen yang meeting kemudian private ternyata di Ya, warung Simbok ada. juga ada. Jadi Betul. pengen ngobrolin sesuatu yang lebih serius nanti Ya, bisa booking juga di Bisa. warung Simbok. Warung Simbok di bagian bangunan kolonial kan? Iya, ya? karena Keren, Mas mungkin Wo. itu Waduh. meeting penjajahan apa ya? Sama company belakang. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Siap. Sebelum kita tutup, Mbak Tutut, jenengan lihat bahwa mungkin karena karya rata-rata anak-anaknya jenengan Ya. gitu, anak-anaknya Simbok Tutut ini asli Gunung Kidul gitu kan, maka akan melihat banyak potensi anak muda yang ada di Ya. Gunung Kidul gitu. Mbak Tutut sendiri melihatnya teman-teman yang ada di Gunung Kidul itu seperti apa dan harapannya gimana nih Mbak untuk generasi penerus dari Simbok ini? Ya. Jadi generasi saya kemudian di bawah saya ini gimana nih Mbak? Motivasi apa yang bisa diberikan? Kalau menurut saya ya, ketika kita membuka lapangan kerja itu kan kita nggak bisa pilih-pilih. Betul. Jadi apa yang kita hadapi ya itu yang harus kita jalani. Seperti contohnya seperti karyawan, saya berusaha untuk merangkul anak-anak yang di sekitar sini aja gitu. Kenapa sih harus ke Jogja? Iya. Kenapa sih harus ke Jakarta? Dia harus beli tiket loh kalau pulang. Betul. Harus ngumpulin uang loh untuk transport kan gitu. Betul. Jadi saya benar-benar memang menekankan kepada mereka bahwa di Jakarta, di Jogja itu seperti ini. Iya. Tapi ketika mereka mau mencoba, saya persilahkan. Iya. Silahkan aja, silahkan. Supaya mereka tahu Biar sendiri mereka ya. tahu. Nah, ketika sudah di Jogja, misalnya ada sih beberapa anak saya itu 4 kalau nggak 5 orang itu sudah ke Jogja. Akhirnya ke sini, ibu saya kok ini ya kayaknya lebih senang di sini. Iya. Setelah saya tanya ya berbagai alasan dan bapak Betul. ternyata nyaman di sini seperti itu. Dan Dan satu selalu lagi, saya rangkul. Di Ya. Jogja kan harus bayar Betul, kos-kosan, bayar makan sendiri. Kalau di sini kan sudah semua dari saya. Iya. Seperti itu. Rumahnya juga dekat, nggak butuh Dekat. transportasi yang mahal. Seperti Betul itu. sekali. Iya, jadi seperti itu. Kemudian Jadi- mereka juga saya perhatikan. Orang yang nggak tahu dengan segmen kita kali ini, kenapa 43 segmen berturut-turut itu kita ngurusin makanan? Karena sektor pariwisata, sektor rumah makan, sektor resto itu sektor yang paling dalam terhantam oleh Covid. Betul sekali. Jadi jangan nggak usah mikir yang macam-macam seolah-olah ini di endorse dan segala macam, bukan kita yang betul-betul dari awal meminta ke Simbok Tutut ini bahwa kita kepengen liput Liput ya. beberapa hal yang sangat kita butuhkan bagi orang-orang di Gunung Kidul sekarang. Iya. Kalau ada 15 orang berarti minimal 15 orang itu terangkat tidak hanya sekedar jadi pengangguran tapi hari ini bisa berkarya. Bisa di sini. berkarya. Itu kenapa kemudian 3 pekan ini kita berurutan masih ngomongin tentang rumah makan. Iya. Karena bayangan kita hitung-hitung bahwa apa yang paling tepat sekarang kita harus upload. Iya. Ya yang paling terhantam lebih dalam itu. Iya. kenapa Betul. kita pilih gitu. Jadi kadang-kadang ini netizen unik gitu ya. Iya. Wow, sekarang di endorse nggak ada urusan sama Bukan itu. endorsement, nggak ada urusan itu. Tapi kemudian kita betul-betul meyakini bahwa yang terhantam lebih dalam kita harus bercerita lebih banyak. Dan kita juga bercerita tentang endurance ya. Ya, Bagaimana seorang pengusaha itu punya endurance yang sangat tinggi, Iya. kuat menghadapi ini semua untuk bangkit kembali. Itu penting sekali. Penting. betul, betul. Ya. Betul. Harus punya kekuatan. Siap. Nanti kita Oh. disambung di belakang aja. Oh, kita sambung di Di belakang. belakang aja. Saya punya Mbak Tutut yang di sini nggak ada rokoknya, jadi Iya. nanti kita ngomong rokok di belakang aja. Gitu. Ya. Sebelum kita tutup, ada satu hal yang paling menarik bahwa dulunya seorang bidan bisa jadi koki, seorang koki bisa jadi bidan karena semua orang ibu adalah bidan bagi anak-anaknya. Iya. Dan Simbok Tutut ini memastikan dirinya bukan hanya sekedar bidan, tapi kemudian beliau jadi pengusaha yang ngomong semua orang seperti seorang yang Bidan. layaknya dia bidan. Iya. Bahwa apa yang dia hasilkan hari ini adalah bagian daripada perasaan pemikiran seorang ibu, maka layak warung Simbok kita pastikan bahwa makanlah di sini bukan masalah mahal apa tidak mahal, murah apa tidak murah, tapi rasanya rasa Simbok. Selesai Itu hari rasanya. ini di pekan ke-48 bareng saya Om Erik, Siap. ada Mbak Tutut, terima kasih, ada Mas Daniel, Mas Daniel. ada Daniel, ada apa namanya Mas G. Mas G, Mas Mas Tora. Ketemu lagi nanti malam di taping. Gunung Kidul Sapa seri 49. 49 bareng Mas Haryadi. Iya, Iya. keistimewaan Yogyakarta setelah ini. Kita taping ya, malam ini agak sok-sokan padat. Iya. Oke, selamat malam. Dah. Thank you, Mbak, ya.